Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, saya Hana Siti Komaria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 semester ganjil tentang konflik. Semoga setelah melihat video pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan apa itu konflik dan juga apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Sahabat rumah belajar, pernah nggak sih kalian lihat yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah melihat kejadian tersebut atau ada juga yang belum. Kedua gambar yang muncul tadi adalah salah satu kegiatan demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Ya, para buruh menuntut kenaikan upahnya. Kira-kira kejadian seperti itu kenapa bisa terjadi ya? Yap, benar sekali sahabat. Hal tersebut atau demonstrasi tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Perusahaan dengan buruh memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan memiliki kepentingan untuk menghemat biaya. Nah, jika ada aturan upah murah, maka perusahaanlah yang paling setuju. Namun, sebaliknya dengan para buruh. Para buruh ingin hidup yang layak sehingga mereka menginginkan kenaikan upah atau setidaknya upahnya nggak murah-murah banget, seperti peraturan yang akan disahkan. Sahabat rumah belajar, demonstrasi tadi adalah salah satu contoh konflik di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih pengertian konflik itu? Dan apa saja faktor-faktor penyebab konflik? Menurut Robert M.Z. Lawang, sedangkan menurut Kartono, nah sahabat rumah belajar, dari dua pendapat ahli tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya konflik adalah sebuah proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Konflik sendiri bisa terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan kepentingan hingga perbedaan keinginan ataupun perasaan. Konflik bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa melibatkan siapa saja. Mungkin kalian pernah mendengar di berita atau di kabar-kabar yang disebarkan oleh orang lain tentang pertengkaran antar teman di sekolah. Ya, itu adalah salah satu contoh konflik yang masuk kategori konflik antar individu. Bagaimana dengan contoh konflik antar kelompok? Ya, contohnya misalnya ada sekelompok pedagang kaki lima yang mereka berseteru dengan petugas ketertiban. Konflik juga bisa melibatkan orang dalam skala yang lebih luas, bukan hanya sekedar kelompok-kelompok kecil. Contohnya apa? Contohnya konflik antar negara. Seperti kita tahu, akhir-akhir ini berita tentang sebuah negara yang sedang berselisih dengan negara yang lain, yaitu Palestina dan Israel. Lalu, apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik? Yang pertama, perbedaan individu. Sahabat rumah belajar, manusia itu memang individu yang unik. Jangankan manusia yang terlahir dari orang tua yang berbeda, orang yang terlahir dari rahim yang sama atau yang bisa kita lihat dia hampir identik satu sama lain, bisa menjadi individu yang berbeda. Perasaannya, pendiriannya, atau juga sikapnya dalam menerima lingkungan sekitar. Nah, perbedaan perasaan, pendirian, dan sikap tadilah yang bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya.
kita ketahui bersama bahwasanya budaya yang berbeda akan menimbulkan atau menciptakan nilai-nilai dan norma yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan nilai dan norma tersebutlah yang bisa menimbulkan konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Jelas ya sahabat rumah belajar, setiap perbedaan kepentingan pasti akan menimbulkan yang namanya konflik. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai yang sangat cepat. Perubahan memang lazim dan wajar terjadi. Namun apabila itu dilakukan secara mendadak, maka akan terjadi banyak konflik di dalamnya. Nah, sahabat rumah belajar, 4 tadi adalah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus pandai dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Konflik akan selalu terjadi, namun dengan kebijaksanaan diri dan juga mawas diri, semoga kita bisa menjadikan konflik sebuah hal yang mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan bukan sebaliknya. Jangan sampai konflik membuat kita lebih egois, kemudian lebih mementingkan diri sendiri, sehingga pada akhirnya kita akan merasakan rugi yang tidak terhingga. Ingat selalu bahwasanya di negara kita ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Budaya kita memang banyak, ras kita memang banyak, agama kita juga beragam. Namun, perbedaan-perbedaan yang ada bisa menjadikan kita lebih bersatu lagi. Demikian penjelasan saya tentang konflik. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.